Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bagi seorang mukmin berprasangka baik, husnudzon kepada Allah amatlah besar faedahnya, bahkan mampu menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka. Contohnya seperti yang dikisahkan dalam salah satu hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan mauquf sampai Ibnu Abbas. Ibnu Katsir berkomentar bahwa sanadnya sahih. Lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 97, surat Al-Furqan ayat 12, Al-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim halaman 221. Meski statusnya mauquf sampai Ibnu Abbas, tetapi dihukumi marfu. Sebab Ibnu Abbas tidak mungkin menyampaikannya berdasarkan akal dan logika nalar semata. Ia menuturkan, "Arsilu 'abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqulu ya rabbi ma kana hadha dhanna bika fayaqulu fama kana dhannuka fayaqulu anta sa'ani rahmatuka qala fayaqulu arsilu 'abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nari فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزبر زبرة لا يبقى أحد إلا خاء." Ada seorang laki-laki yang diseret ke dalam neraka, namun neraka malah menjauhkan diri dan bagian-bagiannya menciut satu sama lain. Allah yang Maha Rahman bertanya kepada neraka, "Apa yang terjadi padamu?" Neraka menjawab, "Laki-laki itu selalu memohon perlindungan padamu agar selamat dariku." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Bebaskanlah hambaku itu." Selanjutnya, ada lagi laki-laki yang tengah diseret ke neraka. Saat diseret, ia berkata, "Ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu?" Allah lalu bertanya, "Apa prasangka baikmu?" Dia menjawab, "Rahmatmu akan meliputiku." Maka Allah kembali berfirman kepada para malaikat, "Bebaskanlah hambaku." Terakhir, ada lagi laki-laki yang diseret ke dalam neraka. Tetapi neraka malah berteriak melengking kepadanya, tak beda dengan seperti tarikan biga saat melihat gandum, lalu meringkik dengan keras tatkala semua orang di sana ketakutan. Hadis di atas mengabarkan kepada kita tentang keadaan 3 orang laki-laki yang diseret ke dalam neraka pada hari kiamat. Namun yang 2 orang berhasil selamat. Yang pertama selamat karena selalu memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua selamat karena prasangka baiknya kepada Allah. Dan yang ketiga celaka karena dibinasakan oleh dosa dan kemaksiatannya sendiri. Saat laki-laki pertama diseret, neraka justru menjauhkan diri dan menciut. Maka Allah bertanya kepada neraka, mengapa ia menjauhkan diri dan menciut dari laki-laki itu? Tentu Allah Maha tahu tentang alasannya. Maka neraka menjawab, "Karena dia senantiasa memohon perlindungan padamu dariku." Melihat keadaan itu, Allah berfirman kepada para malaikat, "Bebaskan saja hambaku itu." Akhirnya laki-laki yang pertama selamat dari neraka. Kemudian laki-laki yang kedua saat diseret para malaikat ke dalam neraka berdoa, "Ya Tuhanku, bukankah ini prasangka baik padamu?" Maka Allah menjawab, "Apa prasangka baikmu?" Si laki-laki menjawab, "Rahmatmu akan meliputiku." Mendengar demikian, Allah berfirman lagi kepada para malaikat, "Lepaskanlah hambaku. Sungguh hamba itu telah ditunjukkan kepada jawaban yang baik." Sehingga berkat jawaban dan prasangka baiknya kepada Allah, dia diselamatkan dan selamat dari neraka. Sementara pada saat diseret malaikat, laki-laki yang ketiga tidak melakukan seperti yang dilakukan 2 orang laki-laki lainnya. Begitu melihat laki-laki itu didekatkan kepadanya,
neraka malah melengking dan meringkik. Taubahnya teriakan seekor keledai saat melihat pakan. Sampai-sampai teriakan dan ringkikannya nyaris mencopotkan jantung siapapun yang mendengarnya. Kondisi itu seperti yang telah dibenarkan dalam Al-Quran. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 12. Dari kisah hadis di atas dapat ditarik beberapa pesan dan pelajaran. Pertama, orang-orang mukmin yang bermaksiat akan dijebloskan ke dalam neraka. Namun, sebagian dari mereka ada yang selamat dan tidak jadi dimasukkan ke dalamnya. Contohnya seperti kedua laki-laki yang dikisahkan di atas. Kedua, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah sangat berguna di dunia dan di akhirat. Allah akan melindungi dan menjaga orang yang senantiasa memohon perlindungannya. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah termasuk perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kesengsaraan dan kebinasaan, terutama pada saat-saat yang genting ketika ia tak lagi punya pilihan kecuali berbaik sangka kepadanya, seperti pada saat kematian dan hari kiamat. Keempat, nas hadis di atas mengindikasikan bahwa neraka senantiasa melihat dan memperhatikan sedari jauh para penghuni yang datang kepadanya. Neraka juga memiliki lisan untuk bicara. Bahkan neraka juga bisa geram dan sangat menantikan para penghuninya. Dalam Sunan Al-Tirmidzi dengan sanad sahih dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat leher neraka akan keluar. Ia memiliki dua mata yang bisa melihat, dua telinga yang bisa mendengar, dan lisan yang bisa bicara. Lisan itu berkata, aku dipercaya menghadapi 3 golongan, penguasa semena-mena dan menentang, orang yang berdoa bersama Tuhan lain atau musyrik, dan orang yang suka menggambar patung. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Na'udzubillah, marilah kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka yang amat pedih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.